Nah, selagi anak-anak main wahana di sini, kita lihat nih, Mama Natali dan Baby Azam berlatih motorik dulu yuk. Oke, Ibu Pintar. Sekarang kita sudah bersama Doodle Kids lagi. Ini sama kakaknya. Sekarang ini Azam mau ngapain ini, Kak? Nah, hari ini kita mau melatih motorik. Kita pakai cermin. Ya ampun, Baby Azam gemes banget deh pas lihat dirinya sendiri di cermin. Bermain dengan cermin untuk si kecil dapat membantu perkembangan visualnya. Cermin juga membantu Bunda mengembangkan keterampilan bahasa dan emosionalnya. Bisa dengan cara menunjuk dan mengenalkan bagian wajahnya. Cermin juga bisa melatih keterampilan motorik halus secara tak langsung meningkatkan koordinasi tangan dan mata. Dan juga keterampilan motorik kasar, mendorong untuk duduk, merangkak, dan berdiri. Di usia 8 bulan ini, Baby Azam lagi belajar nih untuk merayap dan merangkak. Nah, Ibu Pintar, merangkak penting loh. Sebaiknya fase ini jangan sampai terlewat ya. Kemampuan motorik ini berguna untuk melatih keseimbangan dan memperkuat otot-otot anak agar ia siap untuk berjalan. Untuk menstimulasi agar si kecil merangkak bisa dengan melakukan tummy time atau tengkurap untuk menguatkan otot leher, dada, dan lengan. Atau bisa juga dengan letakkan benda yang disukai di hadapannya, si kecil akan berusaha meraihnya. Latihan mengambil benda-benda kecil dengan ibu jari dan telunjuk ini atau biasa disebut menjimpit juga penting untuk melatih motorik halusnya. Kemampuan menjimpit ini salah satu kunci menuju kemandiriannya kelak. Nah, kalau ini apa, Kak? Ini sama sih sebenarnya, buat dia ngambil juga. Selain itu, ajak si kecil bermain dengan tekstur yang bisa diremas, seperti dough ini, yang akan sangat membantu kemampuan menjimpit si kecil. Oh iya Ibu Pintar, selama si kecil bermain tetap harus diawasi ya dan didampingi. Karena bayi seumuran Azam ini tingkat penasarannya lagi tinggi-tingginya. Jadi suka memasukkan benda kecil ke mulut. Tuh, dari tadi Azam pengen masukin bola ke mulut nih. Oke Kak, kalau ini apa Kak? Ini kesenangannya anak-anak main air. Selain itu, si kecil juga bisa bermain dengan spons basah. Ajak si kecil untuk meremas spons tersebut dan rasakan teksturnya. Yuk, hop 1, 2, 3. Yuhu, Azam seneng banget nih main airnya. Kegiatan favoritnya Ibu Pintar. Kegiatan bermain air memang cocok untuk melatih motorik kasar dan halus untuk bayi seumur Azam ini nih Bu Pintar. Kegiatan ini mendorong bayi untuk aktif bergerak, berimajinasi, berkonsentrasi, dan belajar dengan caranya sendiri. Shh, Ibu Pintar, tahu nggak sih kalau anak-anak susah disuruh mandi, ajak deh lakukan kegiatan ini. Jadi nih sambil bermain, Ibu Pintar bisa sambil memandikannya juga. Outbound ada juga nih wahana playground. Lihat tuh anak-anak lagi asik mengeksplornya. Tapi Mama Nisha, kenapa tuh? Kok mukanya kelihatan bete? Ih, kesel banget deh. Bikin bete orang tuh kenapa ya kalau komen ya? Hei, kenapa? Aduh, ada Mbak Irma sama Kang Natali. Ih, lihat deh, aku tuh bete banget. Kan tadi kan lagi nemenin anak-anak kan main kan. Tiba-tiba aku tuh baca komenan gitu dari netizen, terus kayak langsung bete banget. Coba nih ya. Kenapa? Nih lihat ya, kata Mbak Irma kayak gini tuh termasuk pelecehan bukan sih? Wah, ini mah pelecehan ini. Iya kan, tuh kan kenapa sih orang-orang tuh kalau misalnya komen tuh gampang banget gitu. Maksudnya akhir-akhir ini tuh banyak banget kayak pelecehan-pelecehan gitu kan. Kemarin juga aku tuh denger tuh berita katanya ada perempuan yang kena pelecehan seksual di grup WhatsApp kantor temen-temennya Ya, gitu. lagi hangat banget, lagi hangat banget. Iya ya. Ya kan.
Nah itu tuh kayak gimana sih? Ya kalau misalnya kita lihat sekarang itu dengan adanya media sosial kan sebetulnya memang netizen itu kadang-kadang kurang kontrol ya. Iya. Gitu, dia nggak mikirin gimana korbannya, ya kan? Yang disalahkan juga kadang-kadang korban gitu. Karena kalau kita bicara pelecehan seksualitas itu kan sebenarnya bisa terjadi di mana aja. Pokoknya segala sesuatu yang bentuknya yang membuat seseorang nggak nyaman dan berbau seksual itu sebenarnya bisa sangat mengganggu banget gitu loh. Iya, betul. Dan itu bisa berlaku di mana aja, di public space, di tempat main kayak begini, di playground juga bisa. Bahkan yang paling sering terjadi juga di kantor-kantor. Iya gitu. ya. Nah Mbak, jenis pelecehan seksual itu dalam bentuk apa aja sih? Aku pengen tahu nih. Nah, banyak banget sebenarnya ya. Jadi mulai candaan yang kadang-kadang kita anggap candaan nih ya. Iya. Kan suka tuh ya, kan ini cuma bercanda, menyinggung tapi ternyata. Terus body shaming juga, itu termasuk pelecehan. Terus kemudian kata-kata yang catcalling gitu ya, manggil nama seseorang dengan nama-nama tertentu ya. Terus kemudian memegang, menyentuh tanpa sepersetujuan dari korban gitu ya, dari seseorang. Itu sebetulnya udah termasuk dari pelecehan seksualitas itu sendiri. Jadi yang harus dilakuin oleh korban jika menjadi korban pelecehan seksual itu harus apa? Seperti apa? Pertama ya emang kita harus punya keberanian ya, harus berani untuk lapor gitu Betul. kan. Kalau kasus kemarin kan dia ngelapor tuh sama Lapor ya? suaminya Iya, kan, dia dia lapor. cerita sama suaminya. Yang paling penting adalah melaporkan itu kepada orang yang dia percaya. Ya. Terus kemudian kalau itu terjadi di kantor ya dia perlu melapor juga kepada atasannya Oke, supaya benar. ada tindakan hukum kan gitu ya, ada tindakan tertentu yang memang akhirnya buat si pelakunya tuh kapok gitu. Terus bukannya nggak mungkin juga gitu ya untuk melaporkan ini kepada misalnya polisi ya kan? Oh bisa ya langsung Bisa. ke polisi gitu. Jadi memang ada payung hukumnya juga kan. Oke. Terus paling penting sih sebenarnya kita nih yang netizen ini ketika tahu ya udah kita bisa up dong. Itu bisa menjadi sebuah apa namanya perhatian juga, bentuk perhatian kita juga karena ini adalah sebuah kesalahan yang dilakukan orang dan sehingga memang ini jadi perhatian khusus gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang terdekat korban nih, misalnya suami, saudara gitu, nah kita harus yang kita lakukan untuk ke si korbannya tuh apa gimana? supaya lebih tenang? Pertama yang pasti jangan nyalahin gitu kan. Jadi jangan nyalahin si korban. Karena kan pasti dia juga nggak mau dong kalau Iya. misalnya itu terjadi sama dia ya kan. Terus kemudian jadilah seseorang yang mau mendengar. Iya. Jadi dengerin aja gitu ceritanya karena kadang-kadang kan ini kan sesuatu yang nggak nyaman ya. Jadi memang perlu banget untuk tahan diri dulu untuk berkomentar deh, apalagi melakukan penghakiman. Misalnya kamu sih pakai bajunya nggak bener gitu kan. Itu kan sama aja membuat penilaian ya gitu tanpa memang dia tahu sebenarnya kenapa. Kalau misalnya ternyata ada trauma, karena kasus-kasus seperti ini juga bisa ada traumanya gitu kan. Ya segera kita bantu dia untuk ketemu sama profesional mental health gitu.